Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sekarang kita masuk ke bab 2, yaitu turunan fungsi trigonometri. Nah, di turunan fungsi trigonometri ini yang pertama dibahas yaitu turunan fungsi trigonometri dasar dan sederhana. Nah, yang ini, yang 1 sampai 6, ini adalah turunan fungsi trigonometri dasar yang harus dihafalkan. Jadi rumus-rumus ini harus dihafalkan. Nah, turunan sendiri itu cirinya dia itu ada aksennya. Jadi kalau misalnya fungsi biasa itu fx aja. Nah, kalau turunan dari fx itu, turunan dari fungsi fx itu disimbolkan dengan f aksen x. Jadi ada aksennya. Ini artinya apa? Ini adalah turunan pertama dari fungsi fx atau f aksen x, atau boleh bilangnya turunan fungsi fx. Jadi bisa f aksen x, bisa turunan fungsi fx. Nah, jadi yang pertama itu sin x. Turunan dari sin x itu apa? Turunan dari sin x adalah cos x. Turunan dari cos x apa? Min sin x. Turunan dari tan x atau f aksen x-nya adalah secant kuadrat x. Terus kalau kotangan x, turunannya adalah negatif cosecant, atau boleh nulisnya gini. Boleh nulisnya cosec gitu. Cosec kuadrat x. Kalau secant x turunannya secant x kali tan x. Kalau cosecant x turunannya negatif cosecant x dikali kotan boleh ya, boleh kot aja, boleh kotan, nulisnya x gitu ya. Ini adalah turunan fungsi trigonometri dasarnya. Next kita lanjut ke yang turunan yang sederhana. Nah, kalau misalnya fungsinya itu adalah sin ax, turunannya apa? Turunannya adalah, jadi di sini turunannya adalah a-nya dulu, tulis a. Turunan sin kan cos ya, cos ax gitu. Jadi seolah-olah kalau misalnya biar kalian agak gampang ya. Jadi ada sin kotak. Jadi kita kotakan dulu si AX-nya karena nggak X aja gitu, ada temennya, ada AX-nya. Nah, nanti si yang di dalam kotak itu harus diturunkan juga. Kan tadi turunan sin X atau sin kotak itu adalah cos kotak ya. Jadi cos X gitu. Nah, tapi karena si kotaknya itu ada fungsinya lagi, ada AA-nya gitu, ada AX-nya. Jadi turunin yang di dalam kotak itu. Jadi sin turunan dari AX itu A-nya tulis saja di depan karena koefisien, terus sinnya diturunin. Yang di dalam kotak itu tidak diubah, jadi ada AX-nya, tetap AX. Contohnya sin 3x. Nah, kalau sin 3x turunannya berarti apa? Turunannya berarti gampang aja, ikutin rumus. A-nya itu kan berarti 3 ya. Yang A ini 3 kan. Berarti ya udah tinggal 3 cos 3x gitu. Nah, kalau misalnya cos AX gimana turunannya? Gampang. Kalau misalnya cos AX turunannya berarti A-nya simpen. Kan kalau turunan cos itu min sin. Jadi min di depannya. Min A. Ya, min A. Turunan cos tadi min sin ya. Sin AX. Tuh, hafalin aja deh rumusnya. Kalau misalnya turunan dari cos AX itu min A sin AX. Nah, terus contohnya adalah turunan dari cos negatif 5x. Nah, berarti jawabannya gimana? Turunannya adalah, kan tadi negatif, A-nya min 5 ya. Bukan 5 aja, tapi min 5. Negatif, rumusnya karena negatif, min 5. Ingat, kalau cos jadi sin. Sin min 5x. Nah, gitu. Atau, bentar ya. Biar agak ini, min 5 langsung aja ya, kan tadi min, tapi ya min 5 gitu, jadi 5 sin min 5x gitu ya, itu turunannya. Kalau tan 4x turunannya apa? Tan sama, pokoknya ada si A-nya dulu di depannya. A turunan tan apa? Secant kuadrat. Nah, itunya kan AX, itu tetap AX. Contohnya
di sini kan tan 7x, berarti 7-nya kedepanin. 7 turunan tan itu sekan kuadrat. Nah, di sini 7x, ya udah 7 sekan kuadrat 7x gitu ya. Itu adalah turunan fungsi trigonometri sederhana yang tadi harus hafal, ada 6. Terus ini adalah contoh-contoh dari turunan fungsi trigonometri yang sederhananya. Gitu. Semoga kalian mengerti.